Sebelum menonton video ini, pastikan kalian fokus untuk mendengarkannya. Jika perlu kalian bisa menggunakan headset atau earphone, agar suara di video lebih jelas dan bisa dirasakan. Seorang pria bernama Wu Yanzhen keluar dari lift dan berjalan di parkiran. Dia melihat bagasi mobil sebelahnya terbuka. Tiba-tiba Youquan, Andy Lau, yang memakai masker dan mantel hitam datang dan menikamnya berkali-kali lalu memasukkannya ke bagasi. Kejadian tersebut direkam orang lain dari tempat tersembunyi menggunakan ponselnya. Malam itu, Chen Xiaomeng, Yang Xiao, seorang aktor gagal, berniat gantung diri di apartemennya yang berantakan. Dia sudah frustasi dengan hidupnya yang kacau. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, dan dia mulai goyah. Dia pun terjatuh karena talinya putus. Dia lalu mengangkat ponselnya. Orang di seberang yang mengaku sebagai pemilik gedung itu marah-marah karena dia belum bayar sewa. Dia semakin putus asa. Dia memeriksa dompetnya dan menemukan sebuah voucher spa air panas. Dia pun berencana pergi ke sana. Sebelum berangkat, dia memeriksa kotak suratnya dan menemukan surat tagihan lainnya. Dia melemparnya sembarangan. Namun karena dia dipelototi 3 orang emak-emak, dia mengambil kembali surat itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Youquan, sang pembunuh bayaran terjebak kemacetan. Dia melihat ada razia polisi di depan. Dia lalu membelokkan mobilnya masuk ke spa. Setelah dia masuk, ternyata razia tersebut hanyalah pengambilan adegan sebuah film. Quan dan Xiaomeng bertemu di resepsionis. Namun mereka tidak saling mengenal. Xiaomeng sempat memperhatikan Quan saat menaruh barang-barangnya ke dalam loker. Saat sedang shower, Xiaomeng menjatuhkan sabunnya. Tanpa sengaja Quan menginjaknya dan terpeleset. Quan terjatuh dan pingsan. Secara diam-diam, Xiaomeng menukar kunci loker Quan yang terlempar ke arahnya. Quan pun dibawa ke rumah sakit. Xiaomeng membuka loker Quan dan memakai setelan mahalnya. Dia juga memakai jam tangan serta mengambil kunci mobilnya. Dia lalu masuk ke mobil Quan dan menemukan dompet yang berisi identitas Quan dan uang yang banyak. Dia pun segera pulang dan membayar hutang-hutangnya ke tukang daging, tukang rokok, tukang cukur, penjual togel, warnet, dan hutang ke mantan pacarnya. Dia menangis saat mengetahui mantannya sudah bertunangan. Xiaomeng lalu ke rumah sakit untuk menjenguk Quan sambil membawa makanan dan buah-buahan. Namun ternyata Quan mengalami amnesia karena kepalanya yang terbentur lantai. Quan dianggap sebagai Xiaomeng sesuai identitas yang dia bawa. Quan pulang sambil membawa makanan dan buah-buahan pemberian Xiaomeng. Saat di jalan, sebuah mobil melewati genangan memuncratkan air ke arahnya. Rachel Lee, Reginawan, pengemudi mobil tersebut, kemudian mengantarnya pulang ke alamat yang tertulis di amplop di saku celananya. Di perjalanan, Quan menceritakan kondisinya. Sesampainya di alamat, Quan masuk ke gedung. Namun makanannya tertinggal di mobil dan Rachel pun menyusulnya. Quan kaget menemukan apartemennya yang berantakan dan bau. Di saat bersamaan pemilik gedung datang dan menagih sewa pada Quan, yang dia kira adalah Xiaomeng karena dia belum pernah bertemu sebelumnya. Dia marah-marah melihat apartemennya berantakan dan berniat mengusirnya. Rachel akhirnya melunasi biaya sewanya. Quan berterima kasih dan menganggapnya hutang. Quan lalu membersihkan dan merapikan apartemennya. Dia juga mulai menyelidiki dan mencatat segala hal tentang dirinya, bahwa dia adalah seorang aktor yang pesimis. Sementara di tempat lain, Xiaomeng memasuki apartemen mewah Quan. Dia menemukan banyak identitas palsu di apartemen Quan. Dia juga menemukan lemari penuh senjata. Dia kemudian ditelepon seseorang yang akan membayar jasanya. Quan mulai menjalani hidupnya sebagai Xiaomeng. Dia mendatangi audisi pemilihan aktor figuran. Dia terpilih,
Namun karena dia tidak berpengalaman, dia malah mengacaukan proses syutingnya dan membuat sutradara marah-marah. Xiaomeng mengunjungi Kwon di apartemen miliknya. Dia kagum apartemennya sekarang menjadi bersih dan rapi. Dia melihat tali untuk gantung diri yang masih di tempatnya. Kwon mengatakan bahwa hal itu dia jadikan sebagai pengingat. Dia yang dulunya berputus asa, mulai saat ini akan memperbaiki kehidupannya. Xiaomeng mencoba mengambil uang bayaran di tempat yang sudah disepakati. Namun ternyata kosong. 2 orang menghampirinya lalu membawanya. 2 orang itu membawanya ke Hui Jie, seorang yang pernah menyewanya untuk membunuh Hu Yanzhen. Anak buahnya memperlihatkan video di ponsel saat Kwon membunuh Yanzhen. Hui ingin bertemu dan membayarnya secara langsung. Karena selama ini, jangankan bertemu, mendengar suara Kwon saja dia belum pernah. Hui berniat memakai jasa Kwon lagi untuk membunuh Zheng Jiurong, istri Yanzhen. Xiaomeng pun menyanggupinya. Xiaomeng yang dasarnya seorang aktor berhasil menahan diri dan memainkan perannya sebagai Kwon, membuat Hui tidak curiga. Sementara itu, Kwon makan malam bersama Rachel. Dia kemudian menyadari bahwa dia bisa bicara dengan bahasa Inggris. Dia bertekad di depan Rachel bahwa dia akan berubah dan berusaha menjalani hidupnya dengan sebaik-baiknya. Dia pun mulai belajar mendalami profesinya sebagai seorang aktor. Dia berhasil memikat sutradara saat berperan sebagai figuran. Dia kemudian mendapat peran yang lebih baik. Xiaomeng yang awalnya panik, mulai menjalankan tugasnya. Dia mulai memata-matai dan mendekati Zheng Jiurong. Namun, Xiaomeng tidak sanggup melakukannya. Apalagi saat ini Jiurong sedang hamil. Dia bahkan menyerahkan uang bayarannya ke Jiurong dan menyuruhnya untuk bersembunyi. Dia mengatakan bahwa suaminya sudah mati dan Hui juga menyewanya untuk membunuhnya. Karir Kwon semakin bagus. Dia mendapatkan peran-peran yang lebih penting. Hubungannya dengan Rachel juga semakin dekat. Dia bahkan sempat mencuri kostum astronot demi menghadiri lomba pidato di sekolah anak Rachel. Hari itu Kwon kembali melakukan syuting film. Di tengah syuting, kilatan lampu-lampu penerangan mulai membuatnya sadar. Dia mengingat kembali siapa dirinya sebenarnya. Hui tanpa sengaja melihat Xiaomeng di TV. Dia kemudian marah-marah setelah tahu Xiaomeng hanyalah seorang aktor dan telah membohonginya. Xiaomeng kembali ke apartemen lamanya dan berniat mengembalikan dompet Kwon. Dia dibuntuti oleh anak buah Hui, namun dia berhasil kabur setelah menodongkan pistolnya. Anak buah Hui yang ketakutan sampai ngompol di celananya. Saat di dalam mobil, rupanya Kwon sudah berada di dalam dan menodongnya dengan pisau. Mereka kemudian menuju apartemen Kwon. Hui dan anak buahnya berniat membunuh Xiaomeng. Mereka menyerbu apartemen Kwon. Kwon dan Xiaomeng melihatnya dari kamera CCTV kemudian kabur ke lantai bawahnya menggunakan bak mandi rahasia yang sudah dipersiapkan Kwon. Karena tidak menemukan Xiaomeng, Hui dan anak buahnya keluar dari tempat itu. Mereka kemudian bicara mengenai diri masing-masing. Kwon bukanlah pembunuh bayaran. Setelah dia mendapat pesanan, dia akan menghubungi targetnya dan membuat sandiwara agar targetnya terlihat seperti terbunuh. Kwon mendapat bayaran double. Kwon akan mengampuni kesalahan Xiaomeng asal dia akan menggunakan identitas Xiaomeng untuk selamanya. Xiaomeng pun menyanggupinya. Mereka lalu menyusun rencana. Tiba-tiba Rachel menelpon Kwon menanyakan keberadaan anaknya. Anaknya pergi ke apartemennya untuk mengembalikan buku catatan Kwon yang tertinggal di mobil Rachel. Kwon pun panik. Mereka berdua bergegas ke apartemen Xiaomeng. Sesampainya di sana, Xiaomeng tinggal sebentar di bawah untuk menelpon Jiurong namun tidak ada jawaban. Dia kemudian melihat anak Rachel dibawa oleh anak buah Hui. Dia segera melaporkannya ke Kwon. Di saat yang sama Rachel tiba di tempat itu.
Rachel akan menelpon polisi tapi Kwon mencegahnya karena dia punya rencana lain. Dia pun mendatangi Hui dan berpura-pura menjadi Interpol. Dia juga menyalakan ponselnya agar Rachel dan Xiaomeng ikut mendengarkan saat dia menginterogasi Hui. Kwon mengatakan pada Hui bahwa dia sedang menyelidiki kematian Wu Yanzhen dan menanyakan nasib Jiurong. Dia juga menanyakan keberadaan anak Rachel. Namun Hui terlihat tidak tahu menahu soal anak itu. Tiba-tiba detektif MA dari kepolisian datang. Rupanya dia berteman baik dengan Hui. MA yang sedang mabuk kemudian mengenal Kwon sebagai seorang aktor. Kwon pun ketahuan dan dia diringkus anak buah Hui. Rachel dan Xiaomeng yang mendengarkan dari ponselnya pun panik. Rachel bermaksud menghubungi polisi lagi namun Xiaomeng mencegahnya. Mereka pun menyusun rencana. Xiaomeng menghubungi Hui dan mengatakan bahwa dia sudah membunuh Jiurong. Dia mengirimkan alamatnya dan menyuruh Hui membawa Kwon dan anaknya. Hui yang masih percaya bahwa Xiaomeng adalah Kwon menyanggupinya. Mereka pun bertemu di sebuah gedung teater yang sudah terbengkalai. Hui dan anak buahnya membawa Kwon yang dimasukkan ke dalam karung. Xiaomeng yang berpura-pura menjadi Kwon sudah menunggu mereka. Sambil mengacungkan pisau, dia berlagak sudah membunuh Jiurong yang mayatnya tergeletak di sampingnya. Sambil mengoceh, dia membuka karung Kwon. Namun Hui terlihat tidak percaya. Dia mendekati mayatnya. Kemudian dia tahu kalau itu hanya darah buatan. Dia pun menendang Xiaomeng dan menyuruh mayatnya bangun, yang ternyata adalah Rachel. Tiba-tiba ponsel Rachel berbunyi. Anaknya menghubunginya menanyakan keberadaannya. Rachel mengatakan bahwa dia sedang di penjara bawah tanah. Rupanya, anak buah Hui tobat karena dia merasa harga dirinya sebagai laki-laki telah jatuh karena mengompol di celana dan dia mengantar anak Rachel pulang ke rumahnya. Hui menjadi bingung mana Kwon yang asli. Detektif MA mengenali Kwon sebagai seorang aktor dan dia juga pernah melihat Xiaomeng di TV. Namun dia sudah tidak peduli lagi. Dia marah dan menanyakan di mana Jiurong. Kwon maju dan mengatakan dialah Kwon yang asli. Dia meminta Hui melepaskan Xiaomeng dan Rachel karena mereka tidak ada hubungannya. Namun Hui tidak percaya. Kwon lalu meraih pisau yang tergeletak dan menyandera anak buah Hui. Mereka bertiga kemudian berusaha kabur menggunakan mobil, namun sayangnya Kwon tertinggal. Xiaomeng menghentikan mobilnya dan berlari kembali untuk membantu Kwon. Anak Rachel menghubungi kembali dan mengatakan bahwa dia sudah menghubungi polisi sesuai dengan lokasi ponsel Rachel. Rachel pun berlari kembali ke lokasi. Dia melihat mereka berdua dihajar habis-habisan. Dia bahkan menyaksikan Hui menikam Kwon berulang-ulang. Kwon pun roboh. Namun rupanya, pisau yang digunakan merupakan pisau mainan yang bilahnya bisa masuk ke dalam gagangnya. Dalam keadaan babak belur, mereka pun tertawa tepat di saat terdengar sirene polisi tiba. Jika kalian ingin tahu lebih dalam, kalian bisa menonton langsung filmnya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe channel ini. Jika kalian suka bisa like video ini dan jika kalian mempunyai saran untuk video kedepannya bisa berkomentar di video ini.